Nah itu kalau harga international student guys, tuition fee-nya itu setahunnya itu bisa 60.000 Canadian dollar. Itu baru tuition fee-nya, belum dengan biaya hidupnya. Berarti sekitar berapa tuh? Kalau dengan 11 ribuan itu udah 660 juta atau 700 juta setahun. Baru biaya uang kuliahnya, belum termasuk biaya hidup. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dalam beberapa bulan terakhir ini, kayaknya lagi cukup ramai ya berita mengenai bahwa keadaan di Kanada ini tidak baik. Banyak yang bilang katanya biaya hidup semakin mahal, banyak homeless, kriminalitas tinggi. Dan itu kan seperti yang sudah gua laporkan juga ya dalam video terakhir gua ya. Dan kalau menurut gua, komentar dari teman-teman itu ada beberapa yang benar. Sehingga banyak ramai nih diskusinya ya di komentarnya ya, yang bilang lebih baik di Indonesia, lebih baik di Indonesia, atau lebih baik di negara mana, lebih baik di Belanda, lebih baik di Eropa. Nah, bicara mengenai lebih baik, sebenarnya ini sesuatu yang cukup sulit ya guys ya. Kenapa? Karena kita harus akui deh bahwa rumput tetangga itu selalu lebih hijau kelihatannya. Tapi ketika dijalani, kadang-kadang nggak seindah itu guys. Dalam video kali ini, gue mau share kepada kalian kenapa nih gue masih tetap bertahan di Kanada sampai dengan saat ini. Walaupun banyak yang bilang, waduh kondisi kesehatannya itu jelek, harga rumah mahal, kriminalitas semakin tinggi. Tapi kenapa ya gue masih stay di sini aja? Oke guys, bicara mengenai pindah ke luar negeri, atau pindah ke Kanada, ke Australia, atau ke New Zealand, whatever, kita harus mempertimbangkan mengenai tujuan jangka panjangnya. Karena jika kita hanya melihat dari segi jangka pendeknya, itu nanti kita bisa menclok-menclok pindah negara terus guys ya. Karena misalkan gini nih, kita mau pindah ke Australia, nah setelah 2 tahun di sana, wah ternyata Australia lagi krisis keuangan, ya udah deh, menclok deh, pindah ke negara lain, pindah lagi ke Amerika misalkan. Lalu di Amerika ternyata krisis keuangan lagi, udah deh setelah setahun, pindah lagi deh kemana, ke Eropa. Nah ternyata di Eropa juga who knows, bisa terjadi lagi ya, namanya krisis keuangan juga. Akhirnya jadi pengen pindah lagi balik ke Indonesia. Nah akhirnya kalau kita menclok terus, kalau kita memang mempunyai profil yang bagus, ya udah nggak masalah. Ke setiap negara manapun nanti gampang cari pekerjaan ya. Tapi kalau kita yang modal skillnya itu pas-pasan, ini akan menjadi kesulitan tersendiri guys ya. Karena pindah di satu negara, di Australia aja, nanti untuk bisa mendapatkan karir yang sesuai dengan bidang kita dulu di Indonesia, itu belum tentu segampang itu ya proses pencarian kerjanya. Nah jadinya menurut gua pikirkan untuk tujuan jangka panjangnya. Nah ketika pindah ke luar negeri, banyak dari antara kita yang motivasi utamanya itu ialah ke arah ke ekonomi atau ke arah uang ya, ingin mendapatkan uang yang lebih. Nah kalau gua secara pribadi, gua bukannya sombong, gua juga orang yang masih membutuhkan uang guys ya. Gua bukan dari keluarga orang yang berada, gua dari keluarga orang ekonomi menengah aja. Tapi kalau kita tujuannya untuk uang, nah resiko untuk kita nggak betah atau kecewa itu menjadi sangat tinggi guys. Karena kita sebagai manusia tuh tingkat kepuasannya itu nggak pernah puas, kalau boleh dibilang ya. Pasti nanti akan kurang lagi, pengen lebih lagi, pengen lebih lagi. Nah jadi kalau gua punya prinsipnya, ya kalau gua pindah ke Kanada, gua juga harus mencari uang. Tapi jika gua sudah cukup ya, bisa buat bayar mortgage, bisa buat makan, bisa buat cicil asuransi mobil, bisa buat nyekolahin anak, bisa untuk jalan-jalan sedikit, dan bisa ada tabungan sedikit. Ya udah, gua bersyukur dulu untuk hal itu. Karena ada beberapa hal lain yang sedang gua mau achieve. Nah, bukan berarti gua udah pasrah ya dengan ya udah terima uang yang ada, ya udah enjoyin aja. Tapi gua juga masih berusaha guys. Salah satu contohnya ialah gue kan saat ini juga masih kuliah lagi ya. Gue lagi ngambil CPA untuk mengembangkan supaya gue ada sertifikasi accounting di Kanada, sehingga nanti gue bisa meningkatkan karir gue. Bukan berarti gue diem aja. Nah ini adalah beberapa alasan gue kenapa masih tetap bisa bertahan di Kanada. Salah satunya ialah tujuan jangka panjang untuk anak gue. Seperti yang gue pernah share dalam video yang dulu, bahwa tujuan utama gue pindah demi anak itu ialah gue pengen banget anak gue nanti bisa kuliah di universitas yang
masuk dalam world ranking atau di recognize internationally. Nah, dengan gue pindah ke Toronto ini, anak gue chance untuk bisa masuk ke misalkan University of Toronto atau University of Waterloo ataupun McMaster University, itu chance-nya tinggi guys. Nah, universitas-universitas yang tadi gue sebutkan itu mempunyai ranking yang cukup baik, ataupun uni-uni itu pun di-recognize ya oleh beberapa perusahaan di Amerika. Karena kenapa? Banyak di antara alumni-alumni dari uni-uni itu yang saat ini juga sudah bekerja di Amerika. Nah, jadi dengan anak gua bisa kuliah di salah satu uni itu, chance untuk dia berkembang nantinya bisa kerja ke Amerika itu semakin tinggi. Lalu yang kedua, dengan gua menjadi PR di sini, nanti anak gua kuliahnya itu harga domestik. Nah, itu tentu saja akan membantu gue banget guys. Kenapa? Kalau gue masih di Indonesia, gue kayaknya nggak akan sanggup kuliahin anak gue ke Kanada. Kenapa? Contohnya nih ya, University of Waterloo itu terkenal dengan program engineeringnya yang ngetop banget nih di Kanada. Waterloo itu seperti ITB-nya lah ya. Nah itu kalau harga international student guys, tuition fee-nya itu setahunnya itu bisa 60.000 Canadian dollar. Itu baru tuition fee-nya, belum dengan biaya hidupnya. Berarti sekitar berapa tuh? Kalau dengan 11 ribuan itu udah 660 juta atau 700 juta setahun. Baru biaya uang kuliahnya, belum termasuk biaya hidup. Nah kalau 4 tahun guys, 700 juta kali 4 itu 2,8 miliar. Nah itu gue bisa babak belur kalau di Indonesia ya, harus spend segitu banyak. Tapi harga orang lokal di sini itu bisa seperempatnya ya, dari 60 ribu, mungkin sekitar 15 ribuan setahun guys ya untuk biaya tuitionnya. Nah jadi dengan gua stay di sini, gua bisa saving banyak untuk tuition fee anak gua nantinya. Lalu yang kedua, alasan kenapa gua masih stay di Kanada dan gua masih menikmati ya tinggal di Kanada itu ialah karena di sini itu hawanya bersih. Walaupun gua tinggal di Greater Toronto area ya, salah satu daerah yang cukup padat di Kanada. Greater Toronto area penduduknya kurang lebih 5 juta orang. Banyak mobil lalu lalang, banyak industri, banyak pabrik. Tapi secara hawanya itu masih cukup bersih. Gua coba cek ya untuk kadar polusinya di Toronto dibandingkan dengan di Jakarta. Itu masih cukup jauh perbandingannya. Nah tentu saja ini sesuatu yang menurut gua banyak di antara kita tidak sadar ya. Ketika kita menghirup nafas itu, kalau kita bisa menghirup nafas dengan kadar polusi yang lebih rendah, itu adalah suatu keuntungan. Nah jadi gue merasa bahwa jika gue masih bisa menghirup udara yang cukup baik di Toronto tiap pagi ya, itu adalah sesuatu yang udah mahal, udah fancy, udah mewah bagi gue. Nah jadi gue syukuri untuk hal itu. Oke guys, berikutnya itu berkaitan dengan bahwa gue ini kan suka dengan alam. Nah jadi kalau sampai dengan gue pindah ke Kanada, ini cocok sekali dengan profil gue. Di sini tuh lifestyle gue tuh simple guys ya. Jadi kalau Sabtu Minggu jalan-jalan ke park, lalu di parknya itu misalkan ada sungai, kita telusuri di pinggir sungainya. Lalu juga dengan teman-teman juga biasa kita suka piknik. Ya itu sederhana guys ya. Tapi gue nggak tahu kenapa rasanya gue menikmati aja gitu loh. Dan di sini itu taman-tamannya itu enak guys ya, karena taman-tamannya itu asri, rindang, banyak yang gratis juga. Dan juga cukup aman untuk kita main di taman itu ya. Jadinya ya gue bersyukur aja gitu gue bisa menikmati hal itu. Dan gue suka banget ya dengan kondisi di Kanada ini yang parknya itu terjaga dengan baik. Dalam arti kelestarian lingkungan alamnya itu sangat dijaga ya. Contohnya kenapa gue udah sering bilang bahwa gue tinggal di Greater Toronto area ya, di daerah Mississauga. Di situ ada yang namanya Credit River, itu sungai. Lalu sungai itu membelah suatu park yang besar namanya Erindale Park. Nah di sungai itu guys, kalau lagi bulan Oktober itu salmon-salmon yang dari Atlantic Ocean itu pada balik ke situ guys, pada bertelur. Bayangin, di tengah kota ada sungai, sungainya itu terawat dengan baik sehingga ikan salmon masih bisa pulang ke tempat dia dilahirkan. Itu menurut gue udah peristiwa yang ajaib banget. Jadi gue merasa gue bersyukur banget jika gue sampai masih bisa menyaksikan peristiwa seperti itu di tengah kota yang padat ya. Nah, bagaimana dengan di Jakarta? Apakah saat ini di Sungai Ciliwung kita masih bisa banyak melihat ikan-ikan? Lalu poin berikutnya itu berkaitan dengan di Kanada ini dekat dengan Amerika dan Eropa.
Nah, jadinya nanti kalau sampai gue ada rejeki, gue bisa jalan-jalan ke Eropa ya. Karena terbang ke Europe itu mungkin sekitar 6 jam, 7 jam sampai. Lalu yang kedua karena currency-nya Canadian ke Euro, jadi nggak terlalu jomplang jauh ya. Nggak seperti kalau rupiah ke Euro, jadinya nggak terlalu berat nanti kalau gue mau jalan-jalan ke Eropa. Nah, kalau gue di sini mau jalan-jalan ke Amerika, itu akan sangat enak sekali guys. Kenapa? Dari rumah gua nih, kalau mau ke Niagara Falls itu jaraknya kurang lebih sekitar 150 kilo. Atau seperti Jakarta Bandung ya. 150 km itu gue bisa tempuh dalam waktu sekitar 1,5 jaman lah. Sampai ke Niagara ya, kalau lagi nggak macet. Nah, dari Niagara itu, kalau gue mau nyebrang ke Buffalo, itu udah tinggal nyebrang guys ya. Jadi gue mau ke Amerika 2 jam juga sebenarnya sampai gitu ya. Nah, tapi kan Amerika itu negara yang super gede. Jadinya banyak sekali tujuan yang bisa gue... jadi banyak sekali kota-kota yang bisa gue menjadikan sebagai daerah tujuan untuk jalan-jalan. Nah, dari Toronto itu gue kalau mau New York katanya sekitar 9 jam atau 10 jam nyetir. Kalau mau ke Chicago mungkin sekitar 7 jam. Jadinya banyak opsinya ya. Gue mau ke East Coast ke New York, ataupun mau ke Central dari USA bisa ke Chicago. Ataupun kalau gue mau turun ke bawah mungkin nanti ada Kentucky, Ohio, dan macam-macam tempat lainnya ya. Nah, jadinya opsinya cukup banyak untuk jalan-jalan guys. Lalu poin berikutnya berkaitan dengan umur gue yang sudah cukup berumur ya. Ya, gue udah kepala 4 guys. Jadinya seperti yang kita ketahui kan, kalau di Indonesia itu ketika kita lamar pekerjaan aja disyaratkan kan umurnya harus umur sekian sampai dengan umur sekian. Nah, gue kalau sampai nanti balik ke Indonesia dengan kondisi umur gue yang sudah kepala 4 itu akan lebih sulit untuk mencari pekerjaan. Sedangkan di sini umur itu tidak boleh disebutkan di dalam resume kita ya. Kalau sampai dengan gue balik, gue juga nggak tahu nanti karir gue akan lebih baik apa enggak di Indonesia, di Jakarta. Nah, jadinya itu alasan gue kenapa gue masih stay di sini. Nah, jadi sebenarnya masih banyak motivasi-motivasi lainnya yang ada di dalam benak gue. Cuman kalau gue sebutkan nanti videonya jadi kepanjangan. Tapi itu adalah contoh beberapa hal yang menyebabkan gue masih bertahan di Kanada. Dan gue masih berfokus pada tujuan jangka panjang gue untuk stay di Kanada ini. Seperti yang tadi gue sebutkan bahwa tujuan utama gue ialah untuk tujuan jangka panjang dari anak gue kuliah. Lalu juga gue karena menyukai dengan hawanya yang lebih baik, lebih bersih ya dibandingkan dengan di Jakarta. Ketiga berkaitan dengan lifestyle gue suka ya kegiatan yang berbau dengan alam, yang simple ya, cukup dengan piknik saja. Keempat, karena secara geografis di Kanada ini dekat dengan Amerika dan dekat dengan Eropa, sehingga nanti gue mau jalan-jalan ke Eropa dan Amerika itu jauh lebih gampang guys ya. Nah, jadi kembali lagi guys ya, ingat kalau menurut gue sebaiknya kalau kalian mau pindah ke luar negeri, pikirkan untuk tujuan jangka panjangnya. Lalu yang kedua, jangan hanya fokus utamanya itu ke arah uang. Kalau motivasi utamanya itu hanya uang, nanti setelah beberapa tahun kalau nggak ke-achieve ya, ataupun lagi ada kendala, nanti kalian malah jadi kecewa dan ada kepahitan. Nah, jadi pikirkan selain uang, hal-hal apa lagi nih yang menjadi tujuan jangka panjang untuk kalian stay di luar negeri itu. Nah, kembali lagi ya guys ya, ini hanyalah pemikiran gue pribadi. Tentu saja tiap orang pasti case-nya berbeda-beda. Tiap orang mempunyai kondisinya yang berbeda-beda. Jadinya nggak bisa apa yang menjadi tujuan gue ini dijadikan patokan untuk kalian. Kalian harus menggumuli sendiri apa yang menjadi visi kalian atau tujuan jangka panjang kalian ketika kalian mau pindah ke luar negeri. Oke guys, bagaimana menurut kalian? Tolong sharing ya, apa sih tujuan jangka panjang hidup kalian kalau sampai kalian mau migrasi ke luar negeri? Oke guys, kembali lagi ya, ingat ya bahwa gue ini bukan agen tenaga kerja, gue bukan agen pendidikan, gue bukan immigration lawyer. Gue hanya share apa yang menjadi opini gue setelah gue tinggal kurang lebih hampir 9 tahun ya saat ini di Kanada. Untuk segala sesuatu yang nanti kalian putuskan, itu adalah responsibility dari kalian masing-masing. Oke? Terima kasih ya guys ya sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke? Bye!